Perkenalkan sebelumnya, gua Fadlur Rahman Thorik Musyafa, mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2019 dari Universitas Indonesia. Dan di sini gua sebagai perwakilan dari kelompok grup 09 dari mata kuliah Sistem Cyber Fisik. Di sini gue bakal mempresentasikan nih, bakal ngejelasin ke teman-teman semua tentang salah satu proyek kita, yaitu Arpeggio Generator. Oke, sekilas aja, arpeggio generator itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk memainkan 8 nada, layaknya pada sebuah piano. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi gitu. Dan bisa menghasilkan sequence arpeggio yang sesuai nada dasar awalnya. Jadi bisa memunculkan pola-pola chord tertentu seperti itu. Nah, untuk mempersingkat, kita langsung saja ke simulasinya. Nah, di sini sudah dibuat semacam simulasi untuk project yang kita buat arpeggio generator tersebut di aplikasi atau di laman Tinkercad begitu. Di sini teman-teman bisa lihat ada dua Arduino yang kita gunakan, yang warna biru ini, kemudian ada beberapa buzzer untuk memunculkan outputnya, menghasilkan suaranya. Di sini ada beberapa push button juga yang digunakan sebagai inputnya. Input untuk setiap nadanya di sini ada 8 push button ditambah satu lagi push button, totalnya di 9 yang akan digunakan untuk fungsi interrupt nantinya. Nah, bagaimana sih cara kerja program atau cara kerja proyek yang sudah kami buat? Jadi, untuk project Arpeggio Generator ini, kami menggunakan protokol I2C. Protokol I2C itu adalah suatu protokol yang mengatur bagaimana caranya antara dua Arduino yang berbeda, dalam hal ini Arduino Master dan juga Arduino Slave, itu saling berkomunikasi, saling mengirimkan data. Nah, dalam kasus ini, dengan menggunakan protokol I2C, Arduino Master, dia mengirimkan data kepada Arduino Slave melalui dua kabel ini, yaitu kabel SCL dan juga kabel SDA gitu, dihubungkan ke kedua pin yang sama pada Arduino tersebut. Selain itu, untuk groundnya juga harus kita sambungkan antara Arduino Master dan juga Arduino Slave untuk membuat protokol I2C ini bisa berjalan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jadi kalau kita kaji berdasarkan hardware-nya begitu ya. Di sini ada 8 push button, di mana push button ini dia akan menyalurkan sinyal logic high dari VCC-nya dan kemudian diteruskan di kabel-kabel yang hijau ini. Kabel-kabel hijau ini masuk ke pin Arduino Master, kemudian akan diolah dan dikirimkan melalui kabel kabel I2C ini begitu. Ketika masuki Arduino di Slave, itu akan diolah data yang diterima oleh SCL dan SDA itu, kemudian outputnya akan dihasilkan melalui 3 buzzer ini, melalui kabel-kabel yang warna ungu ini gitu. Nanti ditentukan mana yang harus menyala buzzernya dan mana yang harus mati. Nah, selain itu kita punya satu lagi nih input namanya arpeggio control. Nah, sesuai dengan deskripsinya sebelumnya, kita bisa menggunakan arpeggio control ini untuk menentukan apakah device arpeggio generator ini akan berperan selayaknya sebagai piano atau dia akan memunculkan berbagai macam nada gitu. Jadi ketika kita tekan satu push button, nada yang munculnya akan ada banyak seperti itu. Satu lagi fungsi yang ingin kami jelaskan gitu ya, ingin gue jelaskan, itu ada push button, interrupt button di sini. Jadi ketika seluruh program itu sedang berjalan, ketika seluruh program itu sedang mengeluarkan suaranya, di sini kita bisa tekan push button untuk interrupt ini dan outputnya adalah nanti lampu-lampu hiasan ini akan menyala gitu untuk menghiasi device yang kita gunakan. Nah, di sini apa yang membuat dia uh, spesial untuk push button yang satu ini adalah ketika kita menjalankan program push button yang interrupt button ini, program yang menjalankan bunyi nada, arpeggio dan segala macamnya itu tidak akan terganggu, tidak akan terinterupsi. Nah, seperti itu. Langsung saja kita mungkin agak bahas sedikit ke arah kodenya ya teman-teman. Jadi ini untuk kode master terlebih dahulu. Seperti yang terlihat kita menggunakan library wire.h dan juga ada fruit neopixel.h. Wire untuk komunikasi I2C-nya, ada fruit neopixel ini untuk uh, mengatur fungsi-fungsi yang digunakan untuk lampu neopixel di sini. Nah, mungkin singkat saja ada bagian setup ini untuk mengatur interrupt-nya seperti apa, kemudian untuk memulai komunikasi I2C-nya, ada serial bikin untuk standarnya, ada pixels bikin juga untuk mengatur neopixelnya, dan ini untuk mengeset setiap pin-nya begitu, berlaku sebagai input.
Kemudian ada looping. Nah, di sini yang kita lihat di void loop, di fungsi void loop untuk master itu dia berusaha mengirimkan sinyal yang dikirimkan oleh push button gitu. Sebanyak 8 kali atau sebanyak push button yang akan kita gunakan itu. Jadi data dari push button itu disimpan dalam bentuk array, kemudian akan dikirimkan tiap elemennya, tiap iterasinya itu akan mengirimkan setidaknya satu elemen begitu untuk dikirimkan ke kabel I2C tadi. Nah, terakhir di sini untuk master itu ada fungsi interrupt, dan di sini fungsi interrupt ini dia akan mengatur bagaimana lampu itu bekerja, bagaimana lampu itu menyala ketika program utamanya itu sedang berjalan, jadi tidak terganggu. Di sini ada set color ini untuk mengatur komposisi warnanya yang digunakan apa saja, di set secara random. Kemudian ini ada uh, ada iterasi for ya, untuk mengulangi tiap lampu yang digunakan dalam hal ini lampunya sejumlah variabel ini, jumlah neo itu tadi 13. Nah, sesuai teman-teman lihat di sini lampu neopixel yang digunakan itu ada 13 di sini. Seperti itu. Lanjut kita ke kode slave. Nah, di kode slave ini mungkin cenderung lebih tebal kodenya karena uh, melibatkan if statement ya, melibatkan percabangan gitu, menentukan apakah ini termasuk syaratnya atau tidak gitu. Nah, di sini kita menggunakan library wire.h untuk menerima data dari I2C tadi. Kemudian untuk void setupnya ini sudah ditentukan. Untuk protokol I2C ada wire begin dan juga ada wire on receive event. Ada serial begin, ada pin mode-nya juga diatur sebagai input ataupun output gitu. Nah, untuk loopingnya, karena tadi di kode master itu kita mengirimkan data secara looping, di sini juga di slave kita menerima datanya pun secara looping gitu. Kita periksa terlebih dahulu apakah arpeggio-nya di sini di pin ke-7 apakah arpeggio-nya sedang menyala atau tidak. Kalau misalkan tidak menyala, berarti kita langsung lompat ke bawah. Di sini ada fungsi tone, di mana fungsi tone itu mengatur apakah buzzer itu akan berbunyi di pin yang mana dan menggunakan frekuensi berapa dan berapa lama gitu, berapa milisekund. Di situ diatur di sini. Dan ini sudah sesuai untuk if statement-nya. Apabila push button pertama dinyalakan, push button kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Nah, sementara untuk arpeggio-nya, ketika arpeggio-nya menyala, itu maka akan kita larinya ke blok kode ini, yang tebal-tebal ini. Jadi ada lebih dari satu nada ya, 1, 2, 3, 4 nada gitu. Sekali kita tekan satu tombol aja gitu keluarnya 4 nada langsung. Nah, mungkin terakhir di sini ada blok kode terakhir itu ada void receive event. Nah, di sini yang seperti udah gue jelasin di awal tadi. Jadi ketika master mengirimkan datanya secara looping, di slave juga menerima datanya secara looping di fungsi ini. Jadi ada iterasi for, pengulangan for berdasarkan seberapa banyak data yang dikirimkan gitu, menggunakan fungsi wire rate disimpan dalam array baru yang dimiliki oleh slave. Nah, mungkin sekian aja uh, untuk demonstrasi kodenya. Selanjutnya kita akan jalankan simulasinya, teman-teman. Oke, kita start ya. Oke, di sini simulasinya sudah berjalan. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa arpeggio controlnya di sini sedang terkoneksikan dengan ground gitu ya, berarti lagi off. Nah, kalau misalkan kita tekan salah satu push button do re mi fa sol la si do ini, pasti akan muncul nadanya gitu. Oke, tadi nggak berurutan ya, do re mi fa sol la si do. Nah, mungkin selanjutnya kita coba kalau misalkan kita nyalakan arpeggionya gitu ya. Kalau kita nyalakan arpeggionya, ketika kita ketika kita tekan satu tombol saja, muncul nadanya itu akan banyak. Ya, seperti itu. Oke, satu lagi fitur yang bisa kami tunjukkan sekarang itu adalah interrupt ya, sesuai yang dijelaskan di awal tadi. Jadi ketika kita nyalakan arpeggionya gitu. Nah, kita tidak harus menunggu arpeggionya selesai terlebih dahulu baru bisa menyalakan lampu di sini, tapi kita bisa melakukannya secara concurrent, secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coba ya. Nah, jadi ketika
videonya masih berjalan, kita bisa terus dan terus menerus mengubah warna cahaya lampunya.